Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik adik-adik, hari ini adalah mata kuliah manajemen perpajakan, di mana ini saya buat dua pertemuan, yaitu pertemuan 11 dan 12, karena minggu lalu itu adalah pertemuan 9 dan 10. Saya harap adik-adik untuk memperhatikan, untuk tetap aktif, untuk tetap semangat belajar melalui online ya, karena memang meskipun suasana tidak seperti kita masuk bertatap muka, tetapi ini adalah pembelajaran yang harus kita ambil, yang harus kita cerna, yang harus kita ketahui agar supaya kita tidak ketinggalan ataupun kita bisa belajar sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, hari ini adalah untuk manajemen perpajakan, ini kita mulai dari tax planning PPh pasal 2126. Jadi PPh pasal 21 pastinya sudah banyak yang tahu bahwa PPh pasal 21 ini adalah pajak penghasilan orang pribadi. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di sini adalah pengertian dari PPh 21, kemudian tata cara perhitungan pasal 21, kemudian terapan tax planning ya terkait dengan PPh pasal 21, kemudian pajak ditanggung pemberi kerja ya atau tunjangan pajak secara gross up, kemudian pemberian uang saku secara lump sum dan reimbursement. Nah, oke, kita masuk di tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 ini adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi ya. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai PPh pasal 21, ini adalah pajak penghasilan yang harus kita bayarkan pajaknya ataupun sebagiannya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Ibu ketika penghasilan saya tidak sesuai dengan, misalnya sekarang pajak 4 juta, tapi tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan, misalnya hanya 3 juta, kita harus tetap melaporkan ya, meskipun itu hanya nihil. Nihil itu artinya tidak ada pemungutan pajak. Karena kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki nomor pokok wajib pajak ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah mungkin saja kita bekerja mungkin hanya dikasih honor atau dikasih upah dan lain sebagainya, ini harus sudah dilaporkan ke pajak. Meskipun gaji tidak sesuai dengan ketentuan, karena memang sekarang untuk PPh pasal 21 ini adalah 4 juta. Jadi 4 juta ini adalah gaji kita, nanti akan dipotong PPh pasal 21. Tapi kalau misalnya tidak sampai dengan 4 juta, ini berarti kita tidak dipotong pajak ya. Tenang, saya tidak dipotong pajak, tetapi harus wajib melaporkan tentang penghasilan kita. Oke, kita lanjut. Kemudian tata cara perhitungan PPh pasal 21. Nah, di sini banyak ya. Nah, di sini ada yang dinamakan pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ada penerima pensiun. Nah, semuanya kena pajak karena memang itu adalah termasuk penghasilan. Pegawai tetap misalnya, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto, berarti penghasilan kita tiap tahunnya itu berapa dikurangi dengan biaya jabatan dan dikurangi dengan PTKP. PTKP ini adalah berapa jumlah sekarang ya. Sekarang misalnya 4 juta. Penghasilan kena pajaknya itu berarti dikurangi 4 juta. Jadi penghasilan misalnya saya punya gaji 10 juta. Biaya jabatan saya berapa dikurangi biaya jabatan, kemudian dikurangi PTKP. Nah, itu adalah penghasilan kena pajak.
Kemudian penerima pensiun juga seperti itu. Jadi kalau sudah pensiun bukan berarti kita tidak bayar pajak. Jadi kalau kita sudah pensiun tetapi penghasilan kita memang melebihi daripada pajak tersebut, pastinya ini kita harus tetap membayar pajak. Kemudian pegawai tidak tetap serabutan ya, honorium, kemudian dikasih hanya upah, tetapi upahnya di sini ketika kita bekerja di swasta atau kita bekerja di tempat orang, ini ternyata tinggi sekali. Nah, ini juga harus dilaporkan. Kenapa kita harus taat wajib pajak atau kita kenapa harus taat? Karena memang di Indonesia ini adalah kewajiban warga negara Indonesia adalah membayar pajak. Membayar pajak untuk transportasi, membayar pajak untuk jalan, membayar pajak untuk dan lain sebagainya. Itu adalah kegunaan daripada pajak tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya bukan pegawai ya. Jadi kalau bukan contohnya distributor MLM ya. Tapi kan gajinya tinggi ya kan. Kemudian petugas luar asuransi yang tidak berstatus pegawai, penjaga barang dagangan yang tidak berstatus pegawai tetapi harus kena pajak juga ya. Jadi penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP yang dihitung bulanan. Jadi ini penghasilan bruto ini adalah penghasilan yang diperoleh dari orang yang bukan pegawai tadi. Berapa misalnya, saya itu tidak tentu, kadang 7 juta, kadang 8 juta, kasih misalnya 7 juta, kemudian dikurang PTKP yang dihitung bulanan. Jadi berapakah bulanan yang harus kita keluarkan untuk PTKP ini. Jadi PTKP ini adalah ketentuan dari pajak sana. Jadi PTKP itu bukan asal-asalan, tapi PTKP ini adalah sudah menjadi ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh pasal 21, yaitu pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan belum melebihi PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri. Jadi apabila ini adalah pegawai tidak tetap dan dia hanya diupah harian, kadang juga mingguan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan PTKP 4 juta misalnya. Berarti kalau PTKP 4 juta dia hanya dapat bulanan, misalnya dihitung mingguan, harian, sampai bulanan itu hanya dapat 2 juta, berarti dia tidak kena pajak. Berbeda ketika kita harian, mingguan, nah tetapi kita dapat misalnya sampai 8 juta. Nah, ini harus tetap dikurangi dengan PTKP. PTKP itu adalah penghasilan kena pajak ya. Penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai PTKP, berapa yang harus kita bayarkan. Oke, kita lanjut. Nah, terapan tax planning terkait dengan PPh pasal 21. Nah, di sini ada di mana kausal pajak dalam perjanjian atau kontrak kerja dalam beberapa kasus timbul konflik dalam bisnis, di mana kewajiban pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26 yang dilakukan dari penghasilan orang pribadi penerima penghasilan sewaktu dilaksanakan pemotongannya yang dipotong pajak tidak menerima sehingga terjadinya disput. Secara normatif, Undang-Undang Perpajakan telah mewajibkan perusahaan pemilik proyek atau pemberi kerja melaksanakan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21 dari pihak ketiga, sedangkan pihak pemberi jasa tidak bersedia dipotong pajaknya dengan alasan pada saat perjanjian atau kontrak kerja disepakati. Masalah pajak tidak dibahas sehingga mereka bersikuku bahwa harga kontrak yang disepakati sudah dipotong pajak. Nah, kadang begini, ketika kita berbicara mengenai tax planning untuk PPh pasal 21, terkadang kita ada yang perusahaan membayar secara langsung ataupun membayar pajak daripada pegawainya masing-masing ya. Tapi ada juga yang tidak dibayarkan ya, yang tidak dibayarkan berarti yang tidak dibayarkan harus bersifat gross up, yang dibayarkan harus bersifat net. Ini misalnya seperti itu. Jadi memang kalau kita bekerja kita harus tahu dulu apakah pajak kita dibayarkan atau tidak. Kalau dibayarkan berarti kita bekerja saja, berarti itu pajak itu sudah dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada masalah perpajakan yang berhubungan dengan pekerjaan ini seperti tenaga ahli ya.
yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan notaris, penilai dikenakan tarif 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ini berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sehingga PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 50% dikali nilai proyek dikali tarif PPh pasal 17. Jadi berbeda ketika kita berbicara mengenai PPh pasal 21 yang untuk pribadi, dan ini adalah untuk tenaga ahli yang ketika setiap transaksi ataupun satu kali transaksi dia berapa ya nanti akan dikalikan dengan 50%. Sehubungan dengan pemberian jasa selain pegawai dan tenaga ahli, nah di sini juga ada penyerahan material atau bahan dikenakan juga tarif PPh pasal 17. Nah, kita lihat di sini untuk perhitungannya ya. Untuk pajak ditanggung pemberi kerja atau tunjangan pajak secara gross up. Nah, seringkali di dalam kontrak kerja itu ditemukan klausal yang menyatakan nilai kontrak sudah net, tidak termasuk pajak atau pajak ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. Jadi net itu tidak di gross up. Gross up itu artinya kita naikkan ya, kita naikkan. Nah, di sini nilai pekerjaan 10 juta, nilai kontrak 10 juta. Jadi tidak dinaikkan. Nah, ini biasanya juga kita terima karena kita sudah dibayarkan pajaknya. Tapi karena kita tidak dibayarkan pajaknya, berarti dia akan dinaikkan PPh 5% atau kita suruh bayar sendiri ya atau lain sebagainya. Karena memang kalau di perusahaan besar itu dia pasti yang diperhitungkan pertama adalah pajaknya. Oke, pemberian uang saku secara lump sum dan reimbursement. Jadi, uang saku secara lump sum itu artinya keseluruhan, secara semuanya dikasih ya. Jadi, pembayaran secara lump sum akan mengakibatkan PPh pasal 21 dihitung dari seluruh nilai yang dibayarkan, meskipun di dalamnya mungkin terdapat biaya lainnya, misal transportasi dan akomodasi. Jadi, lump sum itu seperti kita dikasih uang ya. Jadi, kita dikasih uang itu tidak di kredit ya, tetapi kita dikasih secara keseluruhan. Nah, sedangkan dalam prosedur reimbursement, jadi kalau kita reimburse berarti itu artinya pengembalian ya. Pembayaran disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan meminta bukti pengeluaran. Jadi memang pemberian uang saku ya, uang sakunya kita itu semuanya dikasih ya tanpa dipotong apapun. Jadi semuanya dikasih tanpa dikredit, dicicil atau biasanya dikasih sedikit-sedikit, ini tidak, tetapi secara keseluruhan uang kita itu diberikan upahnya kita atau uang sakunya kita ya. Mungkin dari rumah, dari makan dan lain sebagainya di total satu kali kemudian diberikan kepada pegawai. Nah, ini akan mendapatkan pajak juga ya, dimana ini pajak ini adalah dihitung secara keseluruhan yang dibayarkan. Misalnya untuk uang makan, transport, kemudian rumah dan lain sebagainya ini dikasih misalnya 10 juta. Nah, 10 juta ini akan kena pajak. Di sini ada lihat bahwa maka di sini karena adanya pemberian uang saku ini seperti pemberian tunjangan makan ya, tunjangan kesehatan, kemudian di mana ada pengobatan ya, jadi semuanya itu akan dikasih secara lump sum atau semuanya. Nah, meminimalkan tarif pajak, strategi perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak ya. Nah, di sini ada net method, merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh pasal 21 tadi seperti perhitungan tadi ya, seperti perhitungan yang ada di bagian pajak ditanggung pemberi kerja atau tunjangan pajak secara gross up ya. Jadi kalau tidak di gross up itu biasanya adalah pajak kita itu dibayarkan oleh pihak perusahaan, tetapi kalau di gross up kita akan membayar sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa net method ini ada atau metode ini adalah pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh, sedangkan gross method ini tidak ditanggung tapi ditanggung sendiri ya. Gross up method ini juga metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh. Jadi ada yang perusahaan yang bagus yang ketika dia memberikan pajak PPh pasal 21 diformulasikan jumlahnya sama besar dengan pajak PPh 21 yang akan dipotong dari karyawan. Jadi
dia akan memberikan tapi dia tidak mau membayarkan ke bagian pajaknya. Kemudian rumus tunjangan dengan metode gross up. Nah, di sini adalah penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5% ya. Jadi misalnya berapa kita punya penghasilan, misalnya sampai 50 juta berarti 5% untuk penghasilan kena pajaknya ya. Kemudian di atas 50 juta sampai 250 juta ini adalah 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta ini 25%, dan di atas 50 juta, 500 juta ini ya, di atas 500 juta ini adalah 35%. Jadi, kalau kita lihat tunjangan dari gross up ini memang harus disesuaikan dengan aturan pajak yang baru. Jadi, setiap tahun itu biasanya dirubah lagi berapa PTKP atau berapa PKP yang harus dibayarkan. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Silakan ditanyakan apabila nanti kurang atau tidak paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.